Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang hasil kali dalam. Yang pertama adalah sasaran pembelajaran. Jika diberikan sebuah ruang vektor dengan operasinya, maka mahasiswa diharapkan mampu menentukan apakah ruang vektor tersebut merupakan ruang hasil kali dalam atau bukan. Yang kedua, mahasiswa memahami sifat keortogonalan pada ruang hasil kali dalam. Yang ketiga, mahasiswa mampu membentuk basis ortogonal melalui proses Gram-Schmidt. Yang keempat, bila diberikan matriks, maka mahasiswa mampu mendekomposisi matriks tersebut. Yang kelima, mahasiswa memahami konsep matriks ortogonal dan mampu melakukan perubahan basis. Dan ada yang seterusnya ada kerangka pembahasan. Yang pertama ada hasil kali dalam, yang kedua sudut dan keortogonalan pada ruang hasil kali dalam, yang ketiga basis ortogonal, proses Gram-Schmidt, yang keempat perubahan basis, dan yang terakhir adalah matriks ortogonal. Kemudian ada 6.1 hasil kali dalam. Definisi, misalnya V adalah suatu ruang vektor dan U, V, maka notasi seperti berikut dan dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut. Yang pertama ada simetris, U, V sama dengan V, U. Yang kedua ada aditivitas, yaitu U tambah V, W sama dengan U, W tambah V, W. Dan yang ketiga ada sifat homogenitas untuk suatu K, R, KU, V sama dengan U, KV sama dengan K, U, V. Dan terakhir adalah sifat positivitas, U, V sama dengan 0 untuk setiap U dan U, adalah 0 atau U sama dengan 0. Ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam RHD. Dan selanjutnya ada NOR vektor. Jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka NOR atau panjang sebuah vektor dinyatakan oleh sebagai berikut. U sama dengan U0, U, U 1/2 sama dengan 0. Contoh ruang 1, ruang hasil kali dalam Euclid atau R pangkat 2. Misalkan U, V, Rn, maka U, V sama dengan U1, V1 tambah U2, V2 tambah UN tambah Vn. U sama dengan U, W 1/2 sama dengan 0. Hasilnya U12 tambah U12, U22 tambah UN 2 pangkat 1/2. Selanjutnya ada hasil kali dalam Euclidean tertimbang. Jika W1, W2, Wn adalah bilangan nyata positif yang disebut dengan bobot atau weight, dan jika U sama dengan U1, U2, Un, dan V sama dengan U1, V2, Vn adalah vektor di Rn, maka dapat ditunjukkan bahwa rumus U, V sama dengan U1, W1, U1, V1 tambah W2, V2.
tambah Wn, Un, Vn. Mendefinisikan hasil kali dalam pada Rn dan disebut hasil kali dalam Euclidean tertimbang dengan bobot W1, W2, dan Wn. Jadi selanjutnya contoh 1, misalnya W R3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali tertimbang U, V sama dengan 2U1 V1 tambah U2 V2 tambah 3U3 V3 dengan U, V W. Buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam yang memenuhi 4 aksioma. Jawabannya misalnya U, V, W, maka I titik U, V sama dengan 2U1 V1 tambah U2 V2 tambah 3U3 V3 sama dengan 2V1 U1 tambah V2 U2 tambah 3V3 U3 sama dengan V, W terbukti simetris. Yang selanjutnya ada bersifat aditivitas seperti pada gambar berikut. Untuk ER2 bersifat homogenitas jika jelas bahwa U 1/2 0 untuk setiap U dan V U, sama dengan 0 jika U sama dengan 0 sifat positivitas. Untuk vektor R2 0 U, V sama dengan 3U1 V1 tambah 2U2 V2. Selanjutnya ada contoh kedua. Tunjukkan bahwa U, V sama dengan U1 V1 tambah 2U2 V2 kurang 3U3 V3 bukan merupakan hasil kali dalam. Jawabannya, perhatikan U, sama dengan U21 tambah 2U22 kurang 3U23. Pada saat 3U3 pangkat 2 sama dengan U1 pangkat 2 tambah 2U2 pangkat 2 maka U, sama dengan 0. Tidak memenuhi sifat positivitas. Bukti dengan U 2,2 U, sama dengan 2 pangkat 2 tambah 2.2 pangkat 2 kurang 3 dalam kurung 2 pangkat 2 sama dengan 0. Seharusnya 0 hanya pada U 0,0,0,0. Selanjutnya ada aplikasi lain atau Euclid tertimbang. Rata-rata tertimbang. Hasil eksperimen berupa data variabel X sejumlah N, data X1, X2, X3, Xn dengan berbagai variasi frekuensinya dengan jumlah totalnya M. Lihat tabel, maka rata-rata tertimbangannya X adalah tabelnya seperti di bawah begini. Nomor 1, 2, N total M. Dan selanjutnya ada hasil kali dalam diturunkan dengan matriks. Seperti pada gambar berikut, U sama dengan U1, U2, UN, N, V1, V2, Vn. Maka hasil kali dalamnya adalah sebagai berikut. Dan di sampingnya, jika U, U1, U2, U3, U4, NV, U1, V2, V3, V4.
Maka hasilnya seperti berikut. Contoh 3, diketahui A sama dengan akar pangkat 3 0, 0 akar pangkat 2, hasil kali dalamnya adalah mengikuti rumus U, V sama dengan U pangkat T, A pangkat T, AU. Hasilnya sebagai berikut dua ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.